Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah wabah pandemi, memang agak memprihatinkan perekonomian negeri ini. Tapi ada salah satu hikmah yang kita petik, sekarang banyak orang pinter jualan. Minggu pertama udah jual kalung emas. Minggu kedua udah jual kulkas. Minggu ketiga TV LCD bablas. Minggu keempatnya bingung mau jual apa. Tapi percaya dan yakinlah, hanya Allah yang bisa memberikan rizki kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detikers, tamu kita kali ini agak istimewa karena tergolong langka. Langka dalam artian tidak banyak perempuan yang menekuni profesi sebagai juru dakwah. Selama ini yang kita kenal mungkin Ibu Tuti Alawiyah yang sudah almarhum, Ibu Suryani Tahir juga sudah almarhum, atau Mamah Dedeh yang usianya ya sudah relatif sepuh meskipun masih aktif. Tetapi tamu saya kali ini masih muda dan dia sudah merintis karir dakwahnya itu sejak usia kanak-kanak, masih usia bangku sekolah. Ya, namanya adalah Mumpuni Handayekti, asal Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya senang banget loh. Oh ya? Setelah berbulan-bulan, dari Oktober kalau nggak salah. Berarti beli baskom, beli uyah, detikom udah nunggu ya. Ternyata benar. Saya pikir Mbak Mumpuni ini hanya ngetop di medsos, di YouTube. Sekian juta yang nonton. Kita saya nyaksikan langsung. Pagi-pagi jemaahnya membludak dari sejumlah kelurahan ya. Betul. Dipimpin langsung sama palurahnya itu. Betul, betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Mbak Mumpuni, boleh dong diceritain lagi sejak kapan berkarir sebagai ustazah dan kenapa mau jadi ustazah? Sebenarnya gini ya, ada pepatah agak kasar tapi masuk akal. Ternyata berjuang itu kayak maaf orang pup, ibarat orang buang, BAB. tiap hari ngeden, Ya. yang perlu digontor aja, dan hasilnya nggak usah kita pamerkan. Gitu. Jadi kita mulai itu dari sejak mulai kecil dulu udah mulai dakwah, tapi saya juga nggak kepikiran saya mau jadi mubalighah juga. Awal mulai itu kita dari titik nol, keluarga yang memang berangkat bukan dari keluarga santri, dan malah bukan, bapak saya juga bukan kiai, ibu saya juga hanya ibu rumah tangga, tapi bapak saya suka seni. Jadi dulu saya suka baca-baca puisi geguritan. Geguritan itu puisi tapi bahasa Jawa, dan sehingga agak terinspirasi dari situ, sehingga saya mulai agak belajar bahasa sini itu belajar kendel. Kendel itu belajar berani ngomong di depan orang, dengan kita dulu jualan es lilin keliling. Dari situlah kita mulai komunikasi sama orang. Yang namanya orang nggak punya, orang ya miskin, ngomong sama orang itu sebenarnya agak takut. Tapi dari situlah kita jualan es lilin, agak berani komunikasi dengan orang. Sehingga acara-acara yasinan, itu usia 8 tahun. SD ya? Iya, kelas 3 itu kita udah mulai ceramah, cuman paling berapa orang, acara-acara yasinan ibu-ibu jamaah, sehingga udah gak dikenal. Begitu sih awal mulanya. Kemudian menjadi profesional sejak duduk di SMA atau SD itu. sudah SD juga udah? Dulu kan pernah terkenal ya, kalau nggak salah dai cilik namanya Wisnu dari Indramayu. Jadi udah agak rame namanya nama dai cilik. Nah saya tuh dulu dipanggilnya dai cilik juga. Saya dulu satu hari juga 3 lokasi terus. Sampai-sampai dulu sempat ada pencalonan Bupati Cilacap waktu itu. Sehingga saya ditarik ke sini, ditarik ke sana buat cari masa. Tapi tetap kita nggak masalah politik.
Karena saya juga seorang masih kecil, hanya untuk penarik massa sih. Akhirnya dari situlah juga agak dikenal. Itu tadi bilangnya memang kalau ayah, ibu memang tidak punya latar belakang sebagai membaligo. Tapi dari kerabat dekat ada nggak? Kerabat dekat juga memang Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada juga. Kayak kakak, pade-padenya saya juga orang-orang tani yang tiap hari cari rumput, kita ngarit, kita cari belut. Bapak saya itu tukang setrum belut. Tapi sekarang anehnya tuh setrum belut itu dilarang. Katanya merusak ekosistem. Padahal sebenarnya kalau setrum belut itu kan modelnya malah menciptakan dari petani mau mikir. Dari mulai mesinnya ngerakit sendiri, terus kreatif, juga iya dari petani itu ada tergugah buat cari rejeki dengan cara nggak merusak ekosistem. Kan karena sekarang itu dilarang karena katanya merusak ikan-ikan kecil. Padahal kalau setrum belut itu ya Mas, kalau nyetrum itu belutnya kesetrum dia memang kesetrum tapi nggak mati, cuma sesaat. Nah fungsinya itu supaya belutnya dipegang gampang. Iya nggak berontak. Dan yang sekitar pun memang waktu itu kesetrum juga. Cara orang Cilacap bilang ngededer, tapi nggak mati. Jadi nanti kalau dilepas dia hidup lagi, jadi nggak ngerusak. Sehingga bapak saya itu dulu menciptakan ada mesin belut, ada kita cari ikan, kita ngarit. Dari situlah karena memang berangkat dari orang yang mau bekerja, sehingga sampai hari ini pun kita tetap semangat. Mbak, waktu si Mbak menjadi dai cilik, keliling seharian kemana gitu, nggak merasa kalau sekarang kan pasti KPAI dong eksploitasi. Dulu sempat saya pas jualan es itu sempat mikir, iya ya kok orang tua saya nggak kayak orang tua yang lain. Kenapa teman-teman pulang sekolah bisa main, kenapa saya harus bekerja dan saya harus jualan es waktu itu. Sempat kepikir gitu ya? Sempat kepikir. Tapi pas saya pulang jualan es, padahal esnya belum laku, saya pulang ke rumah tuh. Saya sampai depan rumah, loh ini bukan rumah. Kenapa rumah saya doyong ke wetan, cagaknya ke ngulon gitu. Dan saya mikir, oh ternyata saya anaknya orang nggak punya. Dan semenjak saat itulah saya punya prinsip bahwa ternyata orang tua saya mendidik saya bekerja untuk masa depan saya. Jadi memang saya harus dewasa pada waktu saya masih kecil. Gitu. Kehilangan masa kanak-kanak sudah mudah bukan menjadi persoalan. Memang bisa saya berpikir dulu saya kehilangan masa kecil saya, masa bermain saya. Tapi saya mikir secara bodohnya saya itu, secara bodoh saya. Mungkin dulu saya nggak pernah keluar rumah. Boro-boro saya nyenengin diri sendiri, tapi saya sekarang tiap hari ibaratnya main. Udah main silaturahmi, ditunggu orang banyak. Mungkin saya nyarutangnya sekarang. Mikirnya begitu sih. Dan mainnya nggak sembarangan lagi, mainnya kan? Nggak nggak cuma di kampung sendiri. Betul. Main ke kampung orang, ke negara orang lagi kan. Alhamdulillah, ya. betul. Saya lihat juga ke mana, ke Taiwan. Ke Taiwan, ya. Yang terutama memang banyak minat itu dari Hong Kong. Dari sejak aksi di salah satu stasiun televisi itu, saya pulang aja udah pada minta dari Hong Kong. Tapi ternyata memang waktunya yang susah. Kalau kita bolak-balik 5 hari itu, kita terlalu makan banyak waktu. Sehingga kita memang untuk di Hong Kong dipending dulu, supaya kita menyesuaikan jadwal. Paling luar-luar Jawa aja sih, di Sulawesi, Sumatera, di Palu. Itu mengatur jadwalnya gimana sih? Punya tim manajemen sendiri dari ayah, ibu, keluar atau adik-adik gitu yang ngatur, atau ada orang lain? Dulu sempat waktu kita sebelum di televisi itu bapak yang ngatur sama ibu. Dari mulai pakaian aja nih Mas. Tadi saya berangkat aja pakaian yang ngatur bapak saya. Pantas apa enggak, sopan apa enggak. Sebenarnya kalau pakaian seperti ini bapak itu kurang seneng. Bapak itu yang desainer sendiri. Saya harus pakai baju apa, warna apa, yang gimana, menyesuaikan dengan kondisi. Itu bapak saya. Oh, ibu? Kalau ibu justru hanya sekedar ngingetin sih. Ngingetin, jaga kesehatan dan sebagainya. Paling hanya
malah justru yang lebih teliti itu bapak saya. Karena bapak itu yang dari kecil memang mengajarkan saya, mengenalkan dunia dakwah, itu bapak saya. Jadi bapak yang ngatur jadwal, sehingga pulang dari televisi itu kita sempat kewalahan. Sehingga kita perintah sama tetangga buat nolong kita. Sehingga alhamdulillah sekarang ada tim manajemen itu kayak supir ada sendiri, pendamping juga ada sendiri. Karena memang tiap hari kita di jalan, kita perlu orang yang memang satu hari itu free buat khusus kita pengajian, sampai kadang nggak pulang berhari-hari. Kita perlu orang yang memang bisa mendukung kita gitu. Ngaturnya itu yang nggak hanya sekedar nerima langsung ditulis, kita menyesuaikan waktu. Kayak contoh hari ini pagi saya di Kecamatan Sigaluh, maka sorenya saya di Kecamatan Banjarmangu, tetanggaan, dan malamnya di Purbalingga, itu muter. Nah itu yang jadi manajer itu harus pintar-pintar ngatur waktu. Di satu kabupaten atau kabupaten berdekatan. Betul, gitu, tetangga kabupaten yang berdekatan supaya satu hari itu bisa satu dayung ke cekel kabeh. Bahasa Cilacapnya keluar. Cekel kabeh. Dan ke provinsi lain juga begitu ya? Betul, betul. Itu, ya. Kayak contoh di Pangandaran, ikutnya Jawa Barat. Kita ngajinya sore di Cilacap, malamnya di Pangandaran. Cilacapnya udah bagian ujung barat, jadi akhirnya walaupun tetangga provinsi tapi bisa dilaksanakan. Jadi rata-rata sebetulnya perlu waiting list berapa lama sih untuk bisa menghadirkan seorang mumpuni? Sebenarnya gini ya, kadang kalau saya sih ngebayangin apa karena saya wartawan kali ya, jadi dari Oktober loh, bayang hampir 6 bulan loh baru dapat. Ya, ini lokasi yang terdekat katanya. Betul. Oke deh, kita jabanin deh. Nih demi ketemu ya, ya Allah, mudah-mudahan pemirsa Detikkom juga diberikan sehat, kru-krunya juga diberikan sehat juga, barokah rezekinya. Makasih, suatu kehormatan bagi saya. Kadang kalau ngomong saya harus nunggu 8 bulan dulu, 1 tahun gitu, kadang kok kelihatan sombong banget gitu. Tapi memang adanya begitu, karena memang dari panitia-panitia luar Jawa itu ngundang saya aja ada yang 2 tahun sebelumnya, sehingga orang yang dekat sama kita, kadang dosen saya kepengen ngundang saya, ternyata waktu yang diminta itu udah isi, nggak bisa dong harus geser waktu yang udah masuk karena mengutamakan dosen saya. Jadi terkadang saya juga nggak enak juga, dosen saya sendiri ngundang saya, tapi karena waktunya terlalu deket sehingga udah ada jadwal yang masuk, kita nggak bisa ngalahin yang udah masuk. Jadi akhirnya orang terdekat kita, daerah Kabupaten Cilacap atau Banyumas, ngundangnya kurang 2 bulan, akhirnya nggak bisa masuk, soalnya yang dari tetangga kabupaten ataupun tetangga provinsi udah dari 1 tahun yang lalu. Jadi memang seperti itu, karena memang mintanya yang buat permintaan khusus paling lama ngundang itu bulan Syawal sama Muharram. Itu rata-rata memang udah diminta terlebih dahulu, karena momennya itu momen pas orang yang di luar kota pada pulang, sehingga itu pengajian, kumpul sama keluarga. Dan Muharram itu event buat sodako anak-anak yatim, nyantun anak yatim, sehingga khusus kalau Syawal sama Muharram itu harus 2 atau 1 tahun sebelumnya. Kalau hari-hari biasa sih kayak Rojab, Mulut, atau hari-hari biasa sih 6 atau 5 bulan insya Allah bisa. Tapi bener nggak sih ada yang bilang gini, ini bukan ke Mbak Bu nih, mungkin ke penceramah yang lain, itu kan tergantung kita mau negonya berapa. Kalau lebih dikit maulah katanya, kan diprioritaskan. Kalau Mbak Bu ini menerapkan itu? Memang bahasanya wartawan asik banget, nyontoin sama kayak yang lain. Iya, nggak seperti itu. Kalau saya nggak bisa umpamanya, walaupun Pak Bupati umpama undang saya, mau minta berapa, yang penting hari ini bisa, yang lain ditinggalin dulu, nggak bisa kayak gitu. Kita tetap mengutamakan siapa yang cepat dia dapat, begitu. Jadi kita nggak memandang itu orang yang miskin ataupun pertengahan atau yang pejabat ataupun pemimpin undang saya, tapi karena telat ya memang harus ngantri, gimana lagi. Nggak bisa kita mengutamakan yang lebih mau bayar banyak gitu, nggak seperti itu. Atau dilihat
ini lokasinya aduh di desa mana nih, sinyal masuk nggak nih, gitu. Ada di peta nggak nih, gitu. Dulu pernah gini, ada di daerah Serikandi, Banjarnegara, Masih banyak. itu naik ke atas dan saya kaget roda 4 itu nggak bisa masuk, sehingga kita Saking harus kecilnya ngojek. jalan. Iya, kecil, nanjak, bebatuan dan ngelumut, jadi licin. Jadi roda 4 itu nggak bisa masuk, sehingga kita harus ngojek. Ternyata yang ngojekin itu karena mungkin atau grogi ataupun medannya yang luar biasa, sehingga saya ngebonceng tuh, alhamdulillah. Di depan, di belakang. Ngebonceng itu kayaknya di belakang loh Pak. Iya. Jadi yang nyetir itu kebetulan kakak ipar saya, karena memang pas posisi jalannya susah, sehingga kita pas pulang dari pengajian untuk menuju ke lokasi berikutnya, jalannya nanjak, sinyalnya susah, boro-boro roda 4 masuk, saya diboncengin jatuh gelundung. Besoknya diundang lagi, saya tetap berangkat ke lokasi yang sama. Kurang fit, ya. Betul, di lokasi yang sama, medan yang sama. Saya nggak membedakan bahwa oh di sana susah, ataupun saya sampai menggagalkan pengajian satu pihak saya nggak bisa seperti itu. Karena memang saya memprioritaskan bahwa mereka saja mengadakan sampai mengeluarkan dana, menyempatkan waktunya. Masa saya diundang nggak datang hanya gara-gara hal seperti itu. Yang namanya berjuang semuanya jihad yang sesuai yang seperti itu. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwa lokasinya susah, sinyalnya susah, saya terus menggagalkan. Mak, itu kejadian setelah Mbak Mumpuni menang Ya, perlombaan itu ya? Betul. Kalau dulu pas sebelum di Indosiar itu malah kita kan punya kendaraan itu kendaraan butut, sedan. Saking kepingnya kita punya kendaraan biar ngaji nggak kehujanan, pulang juga nggak kedinginan. Kalau dulu masih naik motor, nah kita beli mobil kecil-kecilan lah gitu. Ternyata sedannya sedan tua. Gara-gara pas ngaji di Maus di Cilacap, ada orang tanya begini, ya Allah, Mbak Mumpuni kok tiap hari mobilnya ganti-ganti terus. Kemarin mobil A, sekarang mobil B. Wah berarti ini tiap hari sugih kayak. Bukan sih, mobil saya ada 5 tapi nyalter semua. Bukan mobil sendiri, ngerental. Sehingga nih saya punya mobil nggak dipakai, monggolah dipakai panjenengan. Sedan dari lupa mereknya, tapi udah butut. Malah akhirnya kita punya mobil itu keluarnya duit buat ganti kerusakan itu lebih banyak ketimbang sewa tuh. Saya mikir gini, pengen banget punya mobil yang bisa jalan itu nganter bisa tepat waktu. Tapi yang gimana lagi, namanya berjuang itu dari titik nol, nggak langsung bayi lahir langsung bisa jalan, kita harus ada prosesnya. Jadi gitu. Alhamdulillah sekarang barokah, bisa tepat waktu, maka itu yang kita prioritaskan. Kita udah didukung dengan sistem yang baik, maka kita juga harus melayani masyarakat dengan baik. Mbak Mumpuni, kalau untuk materi dakwah, biasanya gimana Mbak Mumpuni menentukan temanya? Karena ini hari ini Maulid, bicara Maulid, atau dari si pengundang sendiri biasanya memberikan catatan-catatan. Mbak, nanti tolong ya sampaikan materi tentang ini. Mbak, kepala desa di kami ini kayaknya mau nyandung gitu kan, tolong disentil misalnya. Atau Mbak, camat kami ini menggelapkan dana bantuan desa kayak gitu kan. Iya. Kalau dulu pas kecil saya itu kan saya dikenalkan nggak ceramahnya itu yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya dulu masih kecil, saya tuh dikenalkan sama almarhum Zainuddin MZ. Jadi saya udah dibentuk sama bapak saya, materi dakwahnya walaupun kecil tapi nyampainya bab yang masalah dewasa gitu. Dulu saya materi dari bapak. Bapak saya itu selalu kasih nutrisi makanan, yaitu makanan buat dakwah. Saya masih terpaku sama bapak saya. Jadi kalau bapak saya nggak ikut, saya itu ngeblank. Dan saya juga punya kiai, jadi nggak hanya bapak saya punya kiai Allahyarham Mbah Kiai Marzuki.
beliau itu yang ngurusin masalah bab dalil-dalilnya, dan nanti bapak saya yang ngolah bahasa. Jadi kalau temanya masalah pernikahannya disesuaikan, acara khitanan juga disesuaikan, acara umum juga disesuaikan. Sehingga dari kecil saya udah ceramah, alhamdulillah udah banyak materi-materi yang saya pegang. Sehingga ketika sekarang pas sudah mulai SMA, kita itu bapak udah nggak ikut. Bapak udah nggak ikut, kiai saya Mbak Marzuki almarhum juga nggak ikut. Jadi saya udah bisa ngatur tema sendiri. Dan di lokasi pengajian ya kayak Jenan sampaikan, banyak sekali orang yang kalau bahasa sini tuh ngojari tema. Ngojari itu panitia ngundang, tolong dong saya nanti kalau di pengajian itu nanti diselingi masalah bab zakat dong, sini orangnya pelit-pelit, sodakonya supaya orang pada lebih bijaksana gitu. Ada lagi yang minta masalah nyentil A, nyentil B, banyak seperti itu. Ada lagi yang ke acara pernikahan umpama, tolong dong bilangin supaya mantu itu ngormati sama orang tua, bangunnya yang lebih gasik gitu. Banyak yang seperti itu karena menyesuaikan dengan situasi. Kalau dulu saya masih bingung, saya harus ngomong apa dan bagaimana pas waktu lagi SD. Akhirnya masa-masa SMP saya memberanikan diri buat pikiran saya itu jalan, nggak terpaku sama bapak saya. Dan saya nggak hanya bapak yang kasih materi, saya juga harus punya materi yang saya menciptakan sendiri. Ya banyak juga referensi-referensi dari mubalik-mubalik yang lain. Ada sentilalah masukan-masukan, namanya pembicarakan begitu. Juga menyesuaikan dengan update apa zaman sekarang yang lagi viral. Ya mungkin kalau sekarang tema soal corona misalnya kayak begitu gitu ya disampaikan itu ya. Betul. Isu-isu yang viral. Kayak tadi juga di situ ada kenakalan remaja, lurahnya juga menyampaikan ayo tolong disampaikan nanti masalah remaja supaya bagaimana membentengi diri dari media sosial dan supaya lebih menghormati orang tua. Dan ayolah kita jangan hanya pengajiannya aja yang semangat, tapi 5 waktunya juga di masjid juga semangat gitu. Yang sekarang lagi ada virus corona, baik dari pemerintah juga kadang juga titip pesan. Dari kalangan mubalik-mubalik juga sering pesan. Saya juga selalu diingetin sama kayak saya, sama mubalik-mubalik terkenal juga ada yang juga WhatsApp, ada yang kirim pesan, tolong mumpuni jaga ukhuwah Islamiyah, kamu seorang mubalighah tolong dirangkul semua kalangan organisasi. Banyak juga yang pesan-pesan seperti itu, update masalah kasus-kasus yang lagi viral ini supaya jadi perhatian masyarakat. Nah ya, soal menjaga ukhuwah Islamiyah ini menarik banget ya. Kita tahu lah itu jadi keprihatinan benar ya. Selama hajatan politik kemarin ada pileg, ada pilpres, buntutnya nggak sekarang nih kan sebetulnya eksesnya masih ada lah, terpecah antara kubu ini, kubu Pak Jokowi, kubu Pak Prabowo gitu. Meskipun tadi Mbak nyontohinnya ya memang sih ada yang suami istri beda pilihan tapi ternyata bisa meteng meneh gitu. Itu kan ini udah kecil, tapi untuk lingkup masyarakat yang lebih besar kayaknya di medsos tuh terutama masih ternyata. Iya masih sampai hari ini. Sampai-sampai kemarin saya sempat di lokasi pengajian ada hal yang lucu. Saya tuh diteter. Mbak Mumpuni ini sebenarnya orangnya Jokowi apa orangnya Prabowo? Saya sampai ditanya seperti itu. Loh, saya balik tanya, Anda punya hak apa? Tanya seperti itu. Wong orang tua saya juga malah nggak tahu saya kemarin nyoblos yang mana. Karena itu hak prerogatif kita. Saya bukan orangnya si A, orangnya si B. Saya diundang di sini buat ceramah. Jadi ada umpama di sini ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ya ayolah yang guyup rukun. Saya pun di pengajian nggak pernah nyentil-nyentil supaya saya ini ngomong sama jamaah buat nyoblos ini nggak seperti itu. Tapi saya juga punya pendirian, bukan berarti saya itu nggak punya pendirian. Saya punya pendirian, cuma buat mengguyup rukunkan semua dari kalangan organisasi apapun, nggak cuma ukhuwah Islamiyah aja. Terkadang di pengajian, maaf orang beda agama Nasrani, orang Buddha, orang Katolik itu sampai ikut pengajian. Mereka aja kepingin tahu sebenarnya Islam itu yang gimana. Masa kita sampai seorang mubalik-mubaleghah, kita sampai
mengajarkan supaya nyoblos ini nggak seperti itu. Dalam arti bahwa bukan saya nggak tahu politik, kita semua harus tahu politik. Politik itu adalah proses pembagian dan penentuan kalangan masyarakat buat yang namanya kekuasaan. Sampai orang petani aja harus tahu politik. Tapi bukan penyalahgunaan masalah politik. Jadi memang saya harus bisa ngerangkul semua. Dari mulai pejabatnya, masyarakatnya, tokoh-tokoh agama di situ. Apalagi saya masih muda. Jadi saya harus bisa memanusiakan manusia. Bahasa Cilacape ngewongke uwong. Kalau uwong diuwongke kan seneng. Dan saya walaupun ibaratnya diundang menjadi tokoh, intinya bintang tamu lah begitu. Tapi saya juga harus menghormati yang lebih sepuh. Di situ ada pejabat, di situ ada yang lebih punya pengalaman, lebih punya kuasa di lingkungan. Berarti saya harus bisa membuat mereka bahagia, mereka bangga, dan juga bahasa orang tua saya itu bisa junjung, bisa ngejretin juga. Nanti dijunjung, digejretin lagi. Akhirnya sana jadi oh ya, ternyata begini masyarakat maunya apa. Jadi mereka ada simpati dulu, gitu sih. Ya, Mbak, mungkin Mbak Mumpuni sejauh ini masih bisa lah ya untuk tampil ke publik, tidak menunjukkan keberpihakan. Tapi dari kalangan elit partai sendiri, ada nggak yang menggoda-goda? Ayo, Goda ngerayu-ngerayu ya, gitu. Mau lagi terkenal, jadi caleg, jangan cuma jadi vote getter honornya kecil. Sempat kemarin pas ini pilihan legislatif, waktu itu malah seorang tokoh tingkatnya kabupaten, tapi mewakili provinsi Jawa Tengah. Dia nawarin gini, Mumpuni, saya ini malah bersangkutan dengan satu universitas katanya. Kamu saya undang ke universitas di Jakarta, namanya Universitas A. Dan nanti dari partai-partai mau meminang kamu. Jadi nanti dari partai ada tertarik, Mumpuni nih pas masaknya banyak nih. Memang ada yang nawarin supaya saya itu ikut dalam satu partai. Nanti partai apa silahkan monggo meminang saya. Tapi saya juga harus tahu politik, yaitu ya saya tahu politik. Masa universitas kok sampai terkait namanya partai? Ini apa saya yang dibodohnya, apa mereka yang terlalu pintar gitu. Jadi akhirnya saya tolak secara halus. Ya, ngapunten, mohon maaf. Untuk sementara saya nggak bisa minum minyak. Kalau saya yang minum minyak, saya yang enak, jamaah saya yang mabok. Kalau saya seorang pembicara kok sampai ikut dalam satu partai, kayaknya nanti bingung masyarakat mau ngikut yang bagaimana, mau harus yang seperti apa. Saya ini orang yang abang apa orang hijau apa orang apa, iya apa kuning. Masyarakat akhirnya jadi bingung. Saya ini orang Islam yang gimana. Jadi memang untuk sementara, dan memang bapak saya, kiai-kiai saya juga sudah kasih wanti-wanti bahwa kayaknya untuk masuk ke partai itu kayaknya belum, dan memang sementara enggak dulu. Untuk menjadi kepala daerah juga enggak berminat. Kemarin ada nih sempat yang WhatsApp saya, malah pengamat politik juga, katanya saya udah ada di referensi mau nyalonin jadi wakil bupati Cilacap periode tahun ini. Saya malah ketawa, waduh Pak, saya ini masih kencur, anak kemarin sore, kayaknya belum bisa buat saya terjun ke masalah politik. Biarlah yang punya bidang bagiannya masing-masing, di bidangnya monggo, saya buat ngoprak-ngoprak aja lah, biar semangat beragama, semangat bermasyarakat, masalah keguyup rukunan. Saya sih mikirnya masih seperti itu. Ini menarik, dalam ceramah-ceramah yang Mbak Mumpuni itu kan selalu menyelipkan lagu ya. Saya hitung dari tadi aja dalam 1,5 jam ke 2 jam lebih dari 4 lagu tuh dinyanyiin. Beberapa kan lagu-lagu hit, cuman lirik atau syairnya yang diubah gitu. Itu dapat dari mana itu? Ada tim sendiri yang membuatkan atau Mbak Mumpuni sendiri ngereka-reka? Memang gini ya, kadang orang itu ya itu kayak seni. Jadi terkadang kalau saya nyetel radio itu di mobil,
ada lagunya Om Didi Kempot nih lagi viral gitu kan. Saya dengerin liriknya. Memang namanya lagu itu kan kebanyakan masalah putus cinta, masalah percintaan ataupun apalah. Saya nanti kaitkan dengan dunia dakwah saya. Kayak contoh ini yang lagi banyak viral itu lagu Banyu Langit, saya rubah dulu jadi Banyu Wudu. Lagunya Om Didi Kempot nih yang baru yang judulnya Tatu, udah saya bikin juga liriknya. Oke lah, masalah kalau kita kena undang-undang hak cipta kayaknya nggak boleh tuh. Kita kena pasal kayak kena KUHP. Tapi menyesuaikan di pengajian. Kayak contoh lagunya itu kayak Banyu Langit, saya rubah jadi Banyu Wudu. Nah di situ saya kaitkan Banyu Wudunya ini buat disiplin sholat. Liriknya saya ganti. Tapi nggak jauh beda, umpamanya belakangnya U, ya U semua. Nanti antara lagu sama lagu yang saya rubah liriknya nggak beda jauh, cuma maknanya beda begitu. Jadi dari dengerin terus oh lagunya asik, namanya orang masyarakat di desa itu nggak kayak di kota. Jadi kalau di kota kan nggak perlu hiburan, tiap hari udah banyak hiburan. Orang desa itu kepingnya pengajian juga sambil refresh supaya pikirannya nggak kerja terus, jadi nggak monoton. Jadi kita rubah lirik lagunya jadi lirik yang agamis. Udah berapa banyak lagu itu yang diubah? Agak banyak ya, Caping Gunung, terus lagu-lagu yang lagi viral dulu Jaran Goyang, terus lagu udah bisa bikin album sendiri sebetulnya. Tinggal nunggu rekamannya aja ya, ke dapur rekaman. Mbak, ngomong-ngomong, ini kan udah dari usia belasan ya berdakwah dari kecil ya. Kalau umur 8 tahun. 8 tahun sampai sekarang usia 24 kan ya. Ya honornya kan tentu kan meningkat gitu kan. Meskipun Mbak Mumpuni nggak pasang tarif gitu kan. Dimanfaatkan untuk apa aja ya? Memang itu yang sering orang pertanyakan, tapi cuma nggak berani tanya. Iya. Cuma wartawan aja yang berani tanya. Aja gitu kan. Mestinya kan datangnya udah pakai forerunner gitu kan, ya. Dikawal polisi, mobilnya juga udah mewah gitu kan. Ini yang kawal banser terus kemana-mana banser lagi. Memang kalau pengawalan itu memang kita nggak melulu harus dikawal sama banser. Kadang ada panitia yang memang langsung menyediakan polisi dan lain sebagainya, tergantung waktu. Kadang kalau waktunya mepet, kita kadang juga perlu polisi supaya kita dikawal. Tapi memang ada yang tanya duitnya buat apa? Seprana-seprana gue ngapa? Alhamdulillah dulu kan kita sempat tinggal di kandang kambing. Sekarang kandang kambingnya, tanahnya udah saya beli. Sekarang alhamdulillah kandang kambingnya buat kandang bocah. Saya beli tanah-tanah di sekitar tempat rumah saya. Alhamdulillah udah bangun TPQ. Dan alhamdulillah fasilitasnya udah lengkap. Saya punya cita-cita bahwa saya kepingin meneruskan perjuangan kiai saya, Allahyarham almarhum Romo Kiai Marzuki. Beliau itu waktu ngajar saya dulu kepingin punya pondok pesantren. Punya pondok pesantren dan saya kepingin punya pondok nerusin kiai saya. Jadi memang alhamdulillah udah terbangun TPQ-nya, tanah-tanah sebelah udah kebeli semua, dan rencana saya itu kepingin besok suatu ketika udah siap mental saya, siap keluarga saya, siap lingkungan saya kepingin langsung buka pendaftaran biar orang bisa daftar di pondok pesantren saya. Dan mudah-mudahan saya juga lagi ngebangun proyek tempat wisata, rumah makan, juga pelesiran gitu. Daerah Cilacap juga? Dekat rumah saya. Jadi sawah saya beli dan alhamdulillah udah terbangun di sekitar 40%. Mungkin ya? Kurang lebih seperti ini model-modelnya, kayak saung-saung, terus taman bunga, terus pemancingan, juga kolam-kolam ikan. Supaya berpikir saya besok ketika udah ada guru ngaji, dari hasil tempat wisata itu buat bayar guru-guru ngaji saya juga bisa makmur. Tetangga-tetangga yang mungkin kurang kerjaan, yang mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol nggak ada kerjaan, supaya monggo lah yang mau ikut kerja, ayo
ikut di proyek saya kayak gitu. Itu ciptaan bapak saya. Memang kalau saya kan tiap hari pengajian, jadi saya nggak bisa mengelola. Saya pasrahkan semua sama bapak ibu saya. Ibarat maaf punten nun sewu, sama panitia ngasih bisaroh amplop, saya tuh nggak pernah buka. Saya nggak tahu isinya berapa. Karena kata diterawang nih. Boro-boro bisa diterawang. Kecekel. Saya pegang aja nggak pernah. Memang langsung dikasih sama asisten saya. Nanti asisten saya langsung ngasih sama orang tua saya. Monggo, mau dibagi buat yatim piatu, buat fakir miskin, buat proyeknya, buat tetangga lingkungan, buat masjidnya. Sampai detik hari ini saya nggak pernah tahu isi amplop itu berapa. Itu udah dari janji saya, sumpah saya dulu. Memang saya nggak pernah buka amplop itu karena kayaknya saya nggak pernah berhak punya hak itu. Biar orang tua saya mengelola karena memang saya masih punya wali. Jadi wali saya yang memang yang ngatur. Entah nanti kalau saya udah punya pendamping sendiri atau bagaimana, tetap itu ada hak-haknya masing-masing dan itu harus dibagi. Belum punya pendamping sekarang? Hah? Belum punya pendamping? Belum. Mau cari model apa? Kriterianya apa? Modelnya yang kayak apa ya? Kru Detikom ada nggak yang pas? Pantesan tadi ada salah satu dai juga yang nge-WA saya. Takoni iku lho, ojo dakwah terus, tapi ibadah yang satu dilupakan. Ibadah apa nih Gus? Pokoknya tanya aja katanya. Ternyata belum menikah. Nggak dilupakan sih ya, cuma memang saya belum cari, belum juga punya channel karena memang tiap hari saya 1 hari 3 lokasi terus, jadi memang belum sempat cari yang pas dia. Kok jadi sedih sih? Gitu ya, jangan sedih, aku jadi ikut susah. Memang belum cari memang. Atau tapi mungkin yang deketin udah banyak. Gimana? Yang deketin banyak. Banyak yang lamar. Wih, wow, kalau gitu banyak. Sampai ngantri di terminal. Memang banyak yang lamar, cuma memang masalah usia, masalah apa sih saya nggak terlalu mikir hal itu. Cuma tidak mentargetkan dalam usia berapa akan menikah gitu. Enggaknya, saya nggak target karena saya khawatirnya target sekian umur, ternyata besok nikah kan nggak tahu. Itu, jadi memang belum ada kerentak hati buat cari. Memang lagi asik dulu lah sama jamaah pengajian gitu. Studinya juga belum diselesaikan. S1 belum selesai. Iya. Tapi kok udah pasti banget ya dakwahnya ini. Kirain mah udah lagi program doktor ini. Ternyata belum S1 belum. Tapi dosen-dosen kami di IAIN Purwokerto itu selalu kasih materi. Sampai kiai saya Mbah Haris Sofa, Mbah Ibnu Mukti itu tiap saat itu kasih email, kirim di email materi-materi pengajian. Berarti kan memang respon dari kampus saya itu memang luar biasa. Walaupun saya belum menyelesaikan studi saya, tapi dosen-dosen itu selalu mengingatkan saya, ayo Mumpuni back to kampus, kamu harus selesaiin program sarjana kamu harus S2, kamu harus doktor dan lain sebagainya. Itu memang dosen saya seperti itu, sehingga agak terpacu. Memang kalau Ramadan itu khusus di kampus. Kalau hari-hari biasa begini, kita agak keteteran. Semoga Mbak Mumpuni istiqomah di jalur dakwahnya, amin, diberikan terima kesehatan ya. Dan cita-citanya dikabulkan, amin, baik ya di Allah, bidang amin. studi maupun amin, terima kasih. Mbak Mumpuni, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu di amin, dengan sehat barokah, diberikan sukses buat Detikom juga dan semua warga masyarakat yang suka mendengarkan dan melihat channelnya Detikom. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat, kita dipersatukan di dalam ukhuwah Islamiyah. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detikers, demikian bincang-bincang kita dengan Ustazah Mumpuni Handayekti. Semoga dari perbincangan tadi kita semakin mengenal sosok seorang Mumpuni, bagaimana dia berjibaku sejak masa kanak-kanak menempuh jalur dakwah, dan dia punya cita-cita mulia. Selain menjadi juru dakwah, ternyata juga dia ingin membangun lembaga pendidikan khusus untuk masyarakat sekitar, juga membangun objek wisata yang bisa bermanfaat bagi daerahnya. Kita jumpa kembali dengan bintang tamu dan isu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.